Oke para investor, ayo merapat. Soalnya ada satu nama yang lagi panas-panasnya dibicarakan di pasar, yaitu BBRI. Kenapa? Karena Bank Rakyat Indonesia baru aja mengajukan sebuah proposal yang bisa dibilang bikin heboh. Yuk kita lihat ada apa sebenarnya. Langsung saja kita lihat angkanya, 52 triliun rupiah. Ya, Anda tidak salah dengar, 52 triliun. Itulah jumlah dividen yang diusulkan BBRI untuk dibagi-bagikan ke pemegang sahamnya. Ini angka yang luar biasa besar bahkan untuk bank sekelas BBRI sekalipun. Tapi bukan cuma nominalnya yang bikin kaget. Angka 52 triliun itu ternyata setara dengan 92% dari total laba bersih mereka. Wow, coba bayangin deh, hampir semua untung yang didapat perusahaan dalam setahun langsung dibalikin lagi ke investor. Nah, disinilah muncul pertanyaan utamanya. Apakah langkah ini adalah sebuah rekor baru, sebuah kemurahan hati yang luar biasa buat para investor? Atau jangan-jangan ini justru menyimpan risiko buat pertumbuhan perusahaan di masa depan? Mari kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Apa sih sebenarnya isi proposal dividen raksasa dari BBRI ini? Kita lihat fakta-faktanya. Jadi secara resmi BBRI mengajukan usulan pembagian dividen sekitar 52 triliun rupiah untuk kinerja tahun buku 2025. Keputusan finalnya sendiri baru akan diambil nanti di Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS tanggal 10 April 2026. Jadi catat ya, ini memang masih usulan, tapi usulan yang sangat signifikan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting buat kita semua kan? Apa artinya angka triliunan ini buat kantong kita sebagai investor retail? Yuk kita pecah angkanya. Kalau proposal ini nanti disetujui, setiap pemegang saham akan menerima dividen final sebesar paling tidak Rp206,4 untuk setiap satu lembar saham yang dimiliki. Nah, ini dia angka real yang bakal masuk ke rekening kita. Sebelum kita lanjut, ada satu istilah penting nih yang perlu kita pahami bareng-bareng, dividen yield. Gampangnya begini, yield itu adalah persentase keuntungan yang kita dapat dari dividen kalau dibandingkan dengan harga saham yang kita beli. Jadi, makin tinggi yieldnya, ya makin cuan dari dividennya. Jadi, berapa rupiah yield yang ditawarkan BBRI kali ini? Kalau kita hitung dengan dividen Rp206,4 per saham dan kita asumsikan harga sahamnya ada di kisaran Rp3.450, maka potensi dividen yieldnya itu bisa mencapai sekitar 6%. Angka 6% ini, jujur saja, seringkali jauh lebih menarik daripada bunga deposito di bank loh. Eits, tapi tunggu dulu, ceritanya nggak selesai di situ. Dividen final sebesar Rp206,4 ini ternyata bukan satu-satunya hadiah dari BBRI untuk tahun buku 2025. Masih ada lagi, coba kita lihat gambaran lengkapnya. Jadi, begini ceritanya. BBRI itu bagi dividennya dalam 2 tahap. Yang pertama, ada yang namanya dividen interim, sebesar Rp137 per saham. Nah, yang ini sudah dibagikan di bulan Januari 2026. Terus yang kedua, barulah dividen final yang lagi kita omongin ini, yang diusulkan sebesar Rp206,4 per saham. Kalau kita gabungkan keduanya, dividen interim ditambah dividen final, maka total dividen yang diterima investor untuk tahun buku 2025 itu mencapai Rp343,4 per lembar saham. Nah, sekarang kita dapat gambaran yang jauh lebih utuh kan? Dari semua angka-angka fantastis ini, muncullah satu pertanyaan paling krusial yang harus kita sebagai investor pikirkan baik-baik. Apa itu? Jadi inti masalahnya itu sebenarnya bukan di besaran rupiahnya, tapi di rasionya. Angka 92% itu artinya apa? Artinya perusahaan hanya menyisakan 8% dari laba bersihnya untuk ditahan. Cuma 8% untuk investasi lagi, untuk inovasi, untuk ekspansi di masa depan. Ini sebuah pertaruhan yang bisa dibilang cukup besar. Nah, pertanyaan ini pasti ada di benak para pemburu dividen. Dengan payout ratio yang sudah setinggi langit begini, apakah BBRI itu masih jadi pilihan yang menarik buat strategi dividen play? Maksudnya, apakah strategi bagi-bagi dividen besar seperti ini bisa terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya? Dan pada akhirnya, semuanya kembali ke satu pertanyaan fundamental ini. Sebagai investor, Anda tim yang mana? Tim yang ingin dapat dividen semaksimal mungkin saat ini juga? Atau tim yang lebih rela perusahaan menahan laba lebih banyak supaya bisa diinvestasikan kembali untuk pertumbuhan jangka panjang? Nah, ini adalah pilihan yang harus Anda pertimbangkan sendiri.